Pemirsa, Anda masih menyaksikan breaking news di mana pihak kepolisian sudah menetapkan Edi Mulyadi ini sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian. Kalau Anda lihat ini sedang kami tayangkan videonya. Nah, video inilah yang menjadi menjadi awal mula masalah ini. Pada saat kesempatan ini di dalam forum, Edi Mulyadi memang mengkritik keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke wilayah Penajam Pasir di Kalimantan Timur. Pada saat itu kemudian juga terlontar, Edi Mulyadi ini mengatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah jin buang anak. Nah, kalimat-kalimat itulah memang bukan hanya itu, sebenarnya ada beberapa kalimat lainnya yang memang seperti menyudutkan daerah Kalimantan Timur, dan kalimat-kalimat inilah yang mencederai hati, melukai hati saudara-saudara kita yang dari Kalimantan Timur yang juga melaporkan ke berbagai polda. Tadi sudah disampaikan memang bukan hanya Polda Kaltim tapi juga polda-polda lainnya. Nah, pihak Barreskrim kemudian menindaklanjuti laporan-laporan ini dengan menarik laporan-laporan yang ada di daerah-daerah tersebut untuk menuju pusat dan memanggil Edi Mulyadi untuk bisa dimintai keterangan sebagai saksi pada pekan lalu. Tapi kemudian tidak datang dan hari ini baru datang tadi pagi pukul 9.54 waktu Indonesia Barat, Senin pagi datang ke Barreskrim untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kemudian pada sore hari sudah berubah statusnya sebagai tersangka. Pemirsa, untuk bisa memberikan tanggapan mengenai pihak Polri yang menetapkan tersangka kepada Edi Mulyadi, kita akan langsung saja berbincang dengan Pak Abriantinus selaku Ketua Dewan Adat Dayak Balikpapan. Selamat malam Pak Abriantinus. Ya, selamat malam. Pak, sudah sempat mendengarkan, sudah mengetahui informasi terbaru mengenai hal ini, penetapan status tersangka kepada Edi Mulyadi? Ya, saya memang tadi sekitar jam 5:30 barusan juga diwawancari oleh Metro TV, dan ketika pulang ke rumah saya juga membuka YouTube streaming, dan ternyata malam hari ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Mabes Polri dan sudah dilakukan penahanan. Jadi kami masyarakat Dayak yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Barreskrim Mabes Polri. Kemudian kami appreciate ya dengan Pak Edi Mulyadi yang juga telah melaksanakan atau telah memenuhi panggilan dari Barreskrim Mabes Polri. Baik, Pak Abriantinus ini termasuk yang melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai kasus ini, Pak? Ya, betul. Kami sudah dilakukan pemeriksaan di Polda Kaltim sebagai saksi pelapor, dan kami sudah menyampaikan dengan tegas juga kepada kepolisian untuk segera melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan supaya tidak terjadi hal-hal yang kita sama-sama tidak inginkan, terutama untuk Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, supaya ini tetap kondusivitas tetap terjaga gitu. Keterangan-keterangan apa Pak yang disampaikan oleh Pak Abriantinus pada saat itu, pada saat dimintai keterangan sebagai saksi oleh Polda Kaltim? Ya, pada saat kami diperiksa oleh Subdit Cyber Polda Kaltim, ya memang ada beberapa puluh pertanyaan yang ditanyakan kepada kami, dan itu berkaitan dengan Undang-Undang ITE dan kemudian juga ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong, termasuk juga menghasut juga di situ gitu. Jadi itu yang ditanyakan juga kepada kami. Selain Dewan Adat Dayak Balikpapan, Pak, adakah kemudian pihak-pihak lain, Pak, yang mungkin Bapak tahu di wilayah Kalimantan Timur yang juga melaporkan Edi Mulyadi ini ke pihak Polda Kaltim, Pak?
Ya, memang ada beberapa laporan yang sudah disampaikan dan semua itu diproses oleh kepolisian dari beberapa organisasi. Dari beberapa organisasi masyarakat, adat, dan juga dari organisasi kepemudaan juga ada melaporkan. Pak Abriantinus, apakah sudah sempat mengetahui permintaan maaf dari Edi Mulyadi ini, Pak? Iya, saya juga baru tadi sore menyaksikan melalui media elektronik bahwa beliau menyatakan minta maaf, tetapi begini, seperti saya jelaskan tadi, bahwa pada prinsipnya kami masyarakat Dayak itu ya terkenal juga dengan suku bangsa yang pemaaf, ya kan? Walaupun kami sebenarnya lebih banyak dari latar belakang agama suku yang namanya dulu agama Kaharingan, tapi kan sudah banyak yang menjadi Kristen, Muslim, ya kan? Nah, kami juga menganut hukum yang namanya hukum kasih. Tapi kasih itu tidak bisa berjalan kalau tanpa keadilan. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, makanya dari turun-temurun dulu nenek moyang kami itu hukum yang diberlakukan itu adalah hukum adat, gitu. Jadi ketika ada kesalahan, maka konsekuensinya supaya itu adil, yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatan yang bersangkutan, gitu. Yaitu dengan hukum adat, gitu. Nah, hukum adat ini seperti apa, Pak? Hukum adat ini kalau kita kenal di dalam hukum formal itu kan ada dua. Jadi ada hukum pidana dan juga hukum perdata. Nah, di dalam masyarakat adat Dayak secara turun-temurun ketika ada peristiwa-peristiwa atau tindakan-tindakan pidana atau kejahatan yang dilakukan, maka para petinggi-petinggi adat itu damung, damang, istilahnya mantir-mantir adat itu mengadakan rapat, mengadakan sidang adat yang kemudian akan memutuskan sanksi apa yang harus diberlakukan. Nah, itu berkaitan dengan kalau hukum formal itu adalah hukum perdata. Karena dulu tidak ada ketika melakukan kejahatan, misalnya pembunuhan apa itu nggak bisa dikerangkeng kan, karena sebelum negara Indonesia ini ada, dulu kan ya semua pemberlakuannya hukum adat, gitu. Nah, ketika sekarang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, sudah tetapkan sebagai tersangka, untuk masalah hukum adat ini masih adakah tuntutan untuk diminta pelaksanaan hukum adat, Pak? Tetap pada prinsipnya. Jadi tadi malam kami juga ada pertemuan perwakilan masyarakat adat dari 5 provinsi Kalimantan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat adat itu terwakili semua tadi malam. Tetap kami berkesimpulan proses hukum adat itu tetap harus diberlakukan. Mengapa? Supaya saudara Edi Mulyono ini dan kawan-kawan itu harus menyadari bahwa di sini, di bumi Kalimantan ini, yang tinggal itu bukan cuma monyet-monyet. Di sini ada masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun di bumi Kalimantan ini. Gitu. Jadi pemberlakuan hukum adat itu supaya mengerti, ya. Harusnya sebagai seorang jurnalis, beliau itu yang mesti harus menjaga. Ketika ini berkaitan penolakan terhadap IKN misalnya, yang nggak usah lah bikin hoax, bikin hal-hal yang menyakiti, apalagi ini berkaitan dengan bumi Kalimantan. Bagi kami, bumi Kalimantan ini adalah pusaka Dayak bagi kami warga Dayak, gitu. Dan itu kalau dilecehkan, ini otomatis secara serentak masyarakat adat itu akan bereaksi, begitu. Jadi ini menjadi peringatan bagi kelompok-kelompok yang selalu berupaya untuk merusak, mengacaukan negara ini, ya. Kami ini akan beri di depan untuk mempertahankan wilayah kami, apalagi NKRI, gitu kan. Jadi begitu, Mbak. Baik, Pak Abriantinus, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan kepada kami selaku Ketua Dewan Adat Dayak Balikpapan. Selamat malam, Pak.